kami sujud ya Allah. Roh Kudus, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Segala
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Ketika setiap telinga mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati mereka terbuka untuk mendengarkan kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan setiap hati akan diubahkan oleh Tuhan, karena mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pemberkatan-Mu yang baru turun atas kami semuanya tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Haleluya. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Boleh yang bagian belakang itu agak maju di sebelah sana? Boleh? Ya, maju-maju supaya kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Sudah siap belajar firman Tuhan malam hari ini? Haleluya. Ini adalah ibadah tercurahan Roh Kudus malam hari ini. Biarlah Roh Kudus benar-benar tercurah buat kita, memperlengkapi kita semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua jemaat dari GPDI Vermont Lola. Sungguh luar biasa. Kami berterima kasih telah boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk kami menikmati jamuan luar biasa yang datang dari Kerajaan Surga. Amin. Oke, kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku, sebelumnya saya ingin menyampaikan seperti ini. Tolong perhatikan dengan baik. Gereja Pantekosta atau gereja-gereja yang aliran Pantekosta yang ada di Indonesia ini, kalau saudara membaca atau kemudian pernah mendengar dari orang-orang tua bahwa gereja aliran Pantekosta di Indonesia itu tidak muncul begitu saja. Gereja-gereja Pantekosta termasuk GPDI, karena GPDI adalah bagian yang tertua dari gereja Pantekosta yang ada di Indonesia, itu terjadi lahir karena pergerakan yang datang daripada Tuhan sendiri. Jadi gereja ini bukan dibangun oleh manusia, tapi memang benar-benar murni pergerakan dari Roh Kudus, khususnya buat bangsa Indonesia ini. Saya akan memberitahukan kepada saudara. Pertama-tama ketika tahun 1921, dan sebelumnya ada pergerakan yang luar biasa terjadi di Amerika, di Azusa Street, di Kansas, itu pergerakan luar biasa. Gereja berkembang, pergerakan lawatan Roh Kudus luar biasa pada waktu itu. Lalu dalam jemaat di situ, kemudian mereka berdoa bersama-sama. Katakan dengan saya, berdoa bersama-sama. Yang keras belum, berdoa bersama-sama. Jadi seperti kita ini, sekarang ini, mereka berdoa bersama-sama. Saudara percaya bahwa Roh Kudus masih bisa bicara pada kita? Amin. Roh Kudus bisa jelas memberitahu kepada kita? Amin. Roh Kudus bisa memberikan arahan kepada kita? Amin. Kita percaya? Kita harus percaya, sebab dia selalu pribadi, dia bisa bicara. Roh Kudus ketika mereka berkumpul bersama-sama berdoa, itu tidak beda dengan waktu mereka jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul ketika mereka berkumpul bersama-sama. Lalu ada dua keluarga, yang satu malah keluarganya masih kecil-kecil, anaknya mungkin 2 tahun atau berapa tahun, jadi kecil-kecil masih ada keluarga dari Amerika. Cuma ini mungkin mereka dari keturunan orang Belanda. Dua keluarga ini, lalu tiba-tiba Roh Kudus bicara menekan kepada mereka dua keluarga ini. Mereka kemudian ditunjuk oleh Roh Kudus untuk pergi ke Indonesia. Tolong dengar dengan baik, supaya saudara saya mengerti tentang pergerakan Pantekosta, supaya kita tidak melupakan sejarah di dalamnya, dan supaya kita tahu kebenaran firman Tuhan yang nanti kita akan terima bersama-sama. Dua keluarga ini langsung memberi diri. Bayangkan di tahun 1921 ketika Indonesia belum merdeka, dan mereka tiba-tiba mendapatkan nama Indonesia. Itu jauh Pak dari Amerika zaman dulu. Zaman sekarang terbang hanya beberapa sekitar hampir 1 hari itu sudah sampai sana, sampai di Amerika. Tapi zaman dulu kalau pergi naik kapal laut itu butuh waktu 2 bulan lamanya. 1921. Tapi yang hebat, mereka berdua, dua keluarga ini memberi diri mereka untuk mereka pergi ke Indonesia. Lalu mereka menyampaikan kepada gembala pada waktu itu pentingnya kalau punya gembala juga peka terhadap suara Roh Kudus. Lalu kemudian mereka berdoa bersama-sama dan gembala mengatakan, ya memang kalian diutus ke Indonesia. Itu pergerakannya luar biasa seperti itu.
Lalu kemudian mereka berdoa bersama-sama. Lalu karena mereka ini orang misi, terus kemudian diumumkan kepada jemaat itu siapa yang terbeban untuk memberi donasi, memberikan dana supaya dua keluarga ini bisa pergi ke Indonesia. Yang notabene mereka tidak tahu sebenarnya dua keluarga itu Indonesia itu di mana, buat mereka tidak tahu. Singkat cerita mereka mulai berkumpul bersama-sama, mereka dapatkan peneguhan-peneguhan bahwa memang keluarga ini diutus ke Indonesia. Lalu mereka mengumpulkan dana untuk supaya mereka keluarga ini bisa pergi ke Indonesia. Dikumpulkan dana, terkumpul, terus kemudian sampai kepada nilai $1.700 pada waktu itu. 1.700, jadi itu sudah nilai besar pada tahun 1921. Jangan bandingkan dengan sekarang. Kalau hanya 1.700 itu tidak terlalu besar ya. Kalau surat Isaya saja sudah butuh berapa ribu dolar, gitu. 1.700. Pada waktu sampai angka mendapatkan angka 1.700, tiba-tiba sepertinya macet kerannya. Tidak ada orang lain lagi yang kemudian memberikan donasi pada waktu itu. Waktu sudah angka 1.700, yang dibutuhkan tadi berapa? $2.200. Mereka butuh $2.200 untuk keluarga ini pergi ke Indonesia. Tapi pada waktu 1.700 tiba-tiba seperti kerannya berhenti. Mereka kemudian akhirnya agak bimbang. Mereka kemudian mengecek kembali, Tuhan apa benar memang dua keluarga ini diutus ke Indonesia? Secara manusia, secara lahiriah agak mengalami kebimbangan. Kok tiba-tiba berhenti? Kalau Tuhan mengutus kan harusnya lancar terus. Itu nunggu beberapa waktu lamanya. Kok 1.700 dan tambah-tambah. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu pada waktu itu, seorang ibu yang kemudian datang kepada gembala pada waktu itu. Dia mengalami sakit tumor dalam dirinya. Maka disebutkan sakit tumor apa pada waktu itu. Dia memberitahu pada Pak Gembala. Lalu kemudian gembalanya dia berdoa ibu ini. Lalu ibu ini tiba-tiba setelah didoakan, di dalam hatinya muncul sebuah kerinduan, keinginan seperti ini. Dia tiba-tiba kemudian dia berkata begini, Gembala waktu itu tidak tahu. Kalau saya sembuh saat ini dari sakit tumor saya akan memberikan $500 untuk Tuhan, untuk gereja pada waktu itu. Jadi tidak tahu jumlah waktu itu kurang 400. Kemudian ibu ini pulang setelah didoakan oleh hamba Tuhan. Ingat bahwa kuasa dari Tuhan masih bekerja buat gerejanya. Ibu ini pulang sampai di rumah, kemudian tiba-tiba dia merasa ada seperti daging yang jatuh dari tubuhnya. Pokoknya sesuatu yang keluar dari badannya. Wah, dia kaget habis didoakan seperti ada benda keluar jatuh dari badannya. Lalu kemudian dia segera pergi dokter, dan kemudian waktu dia diperiksa, seperti dia bilang kalau benar-benar sembuh, dan aku periksa ke dokter, aku sembuh, aku akan memberikan $500 untuk pekerjaan Tuhan. Dia pergi ke dokter, dia cek sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan dulu. Itu kisah kebenaran, bukan omong kosong. Lalu akhirnya ibu ini sangat senangnya. Besok pagi-pagi dia datang ke gembala pada waktu itu. Lalu kemudian dia menyerahkan $500. Lalu kemudian mereka sukacita, mereka bersyukur. Ternyata Tuhan memang benar. Roh Kudus bisa bicara dan Roh Kudus mengutus ke dua keluarga ini untuk Indonesia. Singkat cerita, lalu mereka naik kapal itu kapal barang dan juga bisa mengangkut orang. Itu kapal barangnya itu kapal barang Jepang, milik Jepang. Jadi kemudian mereka berlayar dari Amerika sampai tiba di pelabuhan sekarang bilang Tanjung Perak, Tanjung Priok di Jakarta, sampai di Batavia mereka tiba itu bulan Maret 1921. Saya cerita dulu seperti ini, nanti saya sambung besok supaya saya penasaran datang kembali besok. Bagaimana pergerakan terjadi di Indonesia, kemudian muncul gereja Pantekosta. GPDI kan sudah 100 tahun kan? 100 tahun GPDI, itu kan 1921, sekarang 2021, jadi 100 tahun pergerakan Pantekosta di Indonesia. Sekarang kita baca firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan 11. Karena kemarin kita memperingati peristiwa yang luar biasa bahwa Yesus naik ke surga. Katakan Yesus naik ke surga. Wow, luar biasa. Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Haleluya. Tidak ada di tempat yang lain, agama yang lain yang kemudian nabinya kah, Tuhannya kah, atau apa penjunjungannya yang naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita.
Ada, amin. Hanya orang-orang percaya dalam Kristen saja yang imannya percaya bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat pengikut-pengikutnya. Saya baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Judul perikopnya Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Kalau sudah membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang cendekiawan, seorang yang terpelajar bernama Lukas, karena dia berprofesi sebagai dokter. Jadi tulisan ini merupakan sebuah kelanjutan daripada penulisannya dalam Injil Lukas. Jadi perhatikan ini yang penulis bukan orang biasa, bukan orang yang tidak terpelajar, bukan orang yang asal-asalan. Lihat, Tuhan juga bisa memakai siapa saja. Orang yang sederhana, orang yang biasa, sampai orang yang kemudian terpelajar, dokter dipakai oleh Tuhan. Bahkan juga Tuhan memakai Rasul Paulus yang adalah ahli dalam bidang Taurat. Dia adalah rabi, dia adalah guru, dia seorang pengajar dalam hukum Taurat. Nah, ini yang kemudian Tuhan memakai si Lukas untuk menuliskan kebenaran firman-Nya, yang menginspirasikan kepada Lukas untuk menulis kebenaran firman Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga pada waktu itu. Luar biasa sekali, sekalipun banyak orang mulai menyerang, banyak orang-orang yang tidak seiman dengan orang-orang Kristen, tidak seiman dengan saudara saya, berupaya menyerang dan mengaburkan peristiwa kenaikan Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik ke surga. Setelah berapa hari setelah dibangkitannya? 40 hari. Tolong cari tahu kenapa nunggu 40 hari dia baru naik ke surga. Kenapa tidak 3 hari setelah kebangkitan dia naik ke surga? Kenapa tidak 7 hari setelah peristiwa kebangkitan dia naik ke surga? Kenapa tidak angka 15 hari setelah kemudian dia bangkit kemudian dia naik ke surga? Kenapa di angka 40? Pertanyaan buat kita saudara semuanya, saya kasih PR, kenapa mesti nunggu 40 hari baru Yesus naik ke surga? Luar biasa. Sekarang kita akan bersama-sama sesuai dengan konteks firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Kita akan mengambil beberapa kebenaran yang bisa kita pelajari dari apa yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Dalam peristiwa Yesus naik ke surga atau Yesus terangkat ke surga, yang pertama-tama Yesus ingin mengalihkan fokus daripada murid-muridnya dari perkara-perkara lahiriah, dari perkara-perkara yang bersifat dunia kepada perkara-perkara yang bersifat rohani. Saya ulang buat saudara, Yesus dalam peristiwa ini ingin mengalihkan fokus atau pandangan mereka dari perkara-perkara lahiriah kepada perkara-perkara yang bersifat surgawi. Saya ingin juga berdoa pada malam hari ini supaya saudara dan saya ketika kita belajar firman Tuhan, ketika saudara dan saya belajar firman Tuhan pada malam hari ini, fokus saudara dan saya ketika memperingati peristiwa Yesus naik ke surga, fokus dan paradigma dalam diri saudara diubahkan oleh Tuhan.
Yang dulunya fokus kita hanya perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara jasmani saja, hanya mikir dapat uang, dapat jodoh, kerjaan, dan itu saja. Saya tidak melarang itu juga harus terjadi dalam kehidupan kita, tapi fokusnya tidak semata-mata tentang yang lahiriah, tentang yang kelihatan, tapi kita mulai beranjak kepada fokus yang bersifat supranatural, yang bersifat surgawi. Katakan amin. Kasih tahu kita nanya. Alihkan fokusmu, jangan hanya yang duniawi saja. Pikirkan perkara yang di atas. Yang di atas itu apa? Negeri di atas awan. Itu di atas. Negeri bawah ya lagi. Lihat, pada waktu mereka berkumpul, dikatakan di situ ayat yang ke-6. Ketika mereka berkumpul bersama-sama. Mohon maaf dulu, Pak Gembala, Bu Gembala, berapa lama durasi saya sharing firman Tuhan malam hari ini? Mengalir saja. Tunggu ya, mengalir saja. Jam 12, awas ya bergeming ya. Ini kita mau kembali kepada semangat Pentakostal mula-mula. Awas kalau ada yang perutnya lapar nanti. Itu perkara duniawi. Pikirkan perkara yang di atas. Pada waktu mereka berkumpul bersama-sama pada waktu itu, murid-murid tiba-tiba bertanya kepada Yesus, Tuhan, istilahnya begini, kapan kamu memulihkan kerajaan Israel sekarang ini? Jadi para murid-murid itu masih punya paradigma pemikiran yang sama seperti kebanyakan orang Israel pada waktu itu. Sebab pada waktu itu Israel berada dalam penjajahan bangsa Romawi. Tidak ada dimanapun di negara di dunia ini yang mereka merasa senang kalau dijajah oleh bangsa lain. Betul tak? Semiskin-miskinnya sebuah negara, kalau dia merdeka, dia senang. Jadi mereka dalam posisi dijajah oleh bangsa Romawi. Itu bertahun-tahun lamanya mereka sangat teraniaya, mereka sangat menderita, mereka tidak bebas semuanya karena mereka dalam jajahan. Karena dalam posisi seperti itu, mereka mengharapkan orang-orang Israel datangnya Mesias, datangnya orang yang diurapi dari keturunan Daud, datang ke Israel untuk memulihkan Israel secara lahiriah. Jadi mereka berpikir supaya bangkit raja yang baru, pemimpin yang baru, yang sama seperti Daud, kejayaan Israel seperti masa Raja Daud, Raja Salomo itu kembali ke Israel, di mana Israel tidak dijajah bangsa yang lain. Itu yang mereka rindukan, itu yang mereka harapkan. Sampai pada waktu itu, waktu Yesus mau terangkat ke surga, itu juga yang menjadi kerinduan mereka, murid-muridnya. Kapan engkau memulihkan kerajaan ini, kerajaan Israel ini, Tuhan? Dia berharap bahwa Yesus ini yang kemudian menjadi gurunya, yang mereka ikuti, dan kemudian bangkit dengan kuasa yang luar biasa. Lalu tiba-tiba Yesus kemudian jadi raja, memerintah Israel pada waktu itu. Itu yang diharapkan mereka. Itu perkara dunia yang mereka pikirkan. Lalu Yesus berkata begini, kamu mesti mengerti bahwa dalam peristiwa ini aku bukan memulihkan yang lahiriah, tapi sebenarnya ada yang lebih penting daripada hanya sekedar kerajaan Israel secara lahiriah. Yang lebih penting yang dari atas itu ada kerajaan surga, kerajaan Allah, kerajaan Bapaknya. Itu yang Yesus ingin nyatakan kepada mereka. Jadi pemikiran mereka, pola pikir mereka, prinsip mereka, paradigma mereka diubahkan. Kamu itu sebagai anak-anak Tuhan, termasuk dengan saya, tidak boleh hanya memikirkan yang lahiriah, yang jasmania saja, tapi kamu mulai berpikir untuk sesuatu yang lebih tinggi, yaitu perkara yang dari atas. Lalu kemudian perkara yang dari atas yang Yesus ingin sampaikan kepada mereka supaya menjadi perhatian buat mereka, menjadi fokus dalam kehidupan mereka. Lihat ayat yang 8 dikatakan begini. Ayat 8. Mari baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Gak keras. Suaranya mana? Yang keras. 1, 2, 3.
sesaat sebelum dia naik ke surga. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Jadi fokusnya sekarang adalah murid-murid diberi kepercayaan oleh Tuhan, atau dengan kata yang lain, Yesus memberikan mandat kepada mereka. Artinya begini, tugasku di dunia sudah selesai. Sekarang tugas ini harus berjalan terus. Misi kerajaan surga harus berjalan terus supaya semua orang mendengar kesaksian tentang Yesus yang sudah lahir, Yesus yang kemudian disalibkan untuk penebusan dosa, dan Yesus yang sudah bangkit dari orang mati. Yang menjadi sekarang menjadi corong untuk bicara bukan lagi Yesus, tetapi diserahkan kepada murid-muridnya. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi ini sebuah penyerahan tugas dari sang raja, yaitu Yesus. Dia serahkan mandat kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya yang sampai saat ini juga dipercayakan kepada saudara dan saya. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Jadi saudara dan saya diberi percayaan, yaitu untuk menjadi saksinya Tuhan. Nah, untuk menjadi saksinya Tuhan supaya efektif, saksi yang tidak hanya saksi tanpa kekuatan, saksi yang tidak punya senjata, saksi yang tidak punya kuasa, enggak. Tuhan menghendaki murid-muridnya menjadi saksinya Tuhan, memberitakan tentang kerajaan surga, itu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Katakan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi ketika Tuhan mengutus mereka, Tuhan menyerahkan mandat kepada mereka, itu bukan dengan tangan kosong. Tapi Tuhan ketika melantik mereka, ketika Tuhan memberikan mandat kepada mereka, Tuhan memperlengkapi, yaitu dengan Roh Kudus-Nya, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka. Nah, perhatikan ini. Ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka harus jadi saksinya Tuhan. Mereka jadi saksinya Tuhan karena mereka akibat dari dipenuhi Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tujuan menjadi saksinya Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan karena mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya tanya kepada saudara semuanya yang hadir malam hari ini, sudah percaya sama Tuhan? Sudah lahir baru? Sudah mengalami baptisan selam dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sudah? Sudah dipenuhi dengan Roh Kudus atau belum? Yang tadi sudah. Giliran sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah atau belum? Nah, dengaran suara. Sudah penuh Roh Kudus atau belum? Nah, sekarang saya tanya, kalau kamu sudah dipenuhi Roh Kudus, tujuan dipenuhi Roh Kudus apa? Ataukah cuma hanya sekedar kamu berbahasa roh di gereja? Apakah kemudian hanya untuk gagah-gagahan supaya kamu kemudian kelihatan beda dengan yang lainnya? Sudah dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh. Tujuan utamanya bukan itu. Memang tanda awal seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awalnya dia berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa yang baru, bahasa roh. Itu kemudian Roh Kudus berikan. Tapi tujuannya bukan untuk berbahasa roh saja. Tujuannya saudara dan saya menjadi saksinya Kristus. Nah, ini menjadi pertanyaan yang penting buat saudara dan saya. Ketika kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, sekarang kamu sudah menjadi saksinya Tuhan atau belum? Loh, itu diberi, harus ada tanggung jawab di dalamnya. Kalau saudara dan saya diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, tapi saudara tidak mengerjakannya, itu bahaya sekali. Ada resikonya. Tuhan memberikan kepercayaan, tidak mengerjakannya. Saudara masih ingat, ini belum peristiwa Pentakosta. Yesus pernah berkata begini, sama seperti hak kerajaan surga, sama seperti seorang Tuhan yang bepergian ke luar negeri dan kemudian dia menyerahkan hartanya kepada orang-orang kepercayaannya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, dan ada yang diberi kepercayaan. Ketika mereka diberi kepercayaan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta, tujuannya supaya apa? Talentanya dijalankan, uangnya dibisniskan supaya menghasilkan, yang kemudian hasilnya itu 100%, 2 kali lipat. Kalau 5 talenta harus jadi 10 talenta, kalau 2 talenta
Dia tidak belanjakan untuk dirinya sendiri loh. Dia tidak pakai untuk foya-foya talenta yang Tuhannya berikan pada waktu itu. Dia tidak pakai belanja, hypermart, belanja, beli apa dan semuanya untuk memperkaya diri sendiri. Tidak. Dia simpan, tapi lihat dampaknya, lihat resikonya. Tuhan marah, Tuhannya marah kepada yang punya satu talenta ini. Kamu ini jahat. Perhatikan dengan baik, tidak menjalankan kewajiban. Itu ada sesuatu yang jahat di hadapan Tuhannya. Kalau saudara dan saya, tolong dengar dengan baik. Ketika Roh Kudus sudah dicurahkan pada saudara semuanya yang hadir malam hari ini, tapi kamu tidak pergi keluar untuk menjadi saksinya Tuhan, Tuhan marah terhadap kita. Amin. Sebab sama saudara tidak menjalankan talentanya. Baca terlebih dahulu dengan saya firman Tuhan dalam Yeremia pasal 48 ayat yang ke-10. Yeremia pasal 48 ayatnya yang ke-10. Perhatikan dengan baik. Saya baca buat saudara. Yeremia 48 ayat 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ini dikatakan dengan jelas. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Perhatikan ini dengan baik. Kalau ada seseorang dia lalai mengerjakan pekerjaan Tuhan, dia lalai melaksanakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, Alkitab dengan keras berkata, terkutuklah orang itu. Saudara mau diberkati atau menjadi terkutuk di hadapan Tuhan? Mau diberkati atau menjadi terkutuk di hadapan Tuhan? Perhatikan, saudara mesti mengerti. Ketika engkau dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau harus menjadi saksinya Tuhan. Harus memberitakan kemuliaan Tuhan, harus memberitakan nama Tuhan, harus menyatakan kemuliaan Tuhan buat orang-orang yang Tuhan percayakan. Kalau saudara temui, beritakanlah kebenaran firman Tuhan buat mereka semuanya. Mari kita sekarang lanjut yang berikutnya. Saya ingin menunjukkan kepada saudara, perhatikan kembali ke Kisah Para Rasul tadi, pasalnya yang ke-6 tadi, pasal yang pertama. Sekarang kita lihat di ayat 11 bagian A. Yang pertama tadi Tuhan mengalihkan fokus dari perkara duniawi ke perkara surgawi. Maaf kalau di antara saudara mengaku orang-orang yang percaya Tuhan, maka kemudian kalian mengaku orang Pentakosta, orang karismatik, penuh Roh Kudus, tapi kamu belum menjadi saksinya Tuhan. Kamu lalai untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan marah. Tuhan akan mengambil semuanya. Kalau kamu masih sibuk dengan urusanmu sendiri, kamu sibuk dengan keinginan-keinginan dagingmu, kamu masih sibuk dengan hanya menyenangkan diri sendiri, egomu saja, memuaskan kepentingan dirimu sendiri, saudara, saya sebenarnya tidak layak menjadi muridnya Tuhan. Mari belajar bersama-sama kita hari-hari terakhir ini mencari perkara-perkara yang di atas. Amin. Yang berikutnya, Yesus mempercayakan mandat tadi. Saya akan memberikan mandat kepada mereka. Kamu akan menjadi saksi itu tadi. Saya ingin jelaskan kepada saudara. Yang kedua, Yesus mempercayakan mandat kepada orang-orang yang sederhana. Yang kedua, Yesus mempercayakan mandatnya kepada orang-orang yang sederhana. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal 1 tadi ayat 11 bagian A. Dan berkata kepada mereka, jadi dalam peristiwa waktu Yesus naik ke surga itu, kemudian Yesus sudah menghilang, terangkat, lalu tertutup awan, tiba-tiba malaikat yang muncul menemui mereka. Keren sekali. Itu siang hari. Jadi posisi terang benderang, ya. Malaikat datang menemui mereka, dan malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Hai kamu orang-orang Galilea." Tolong garis bawahi terlebih dahulu perhatian kita kepada kalimat "Hai orang-orang Galilea". Kalau orang-orang Yahudi pada zaman itu memakai istilah "Hai orang-orang Galilea", sebenarnya itu sebuah ungkapan seperti ini. Kalau orang-orang di Yerusalem, orang-orang terpelajar,
dan mereka menyebut kamu orang Galilea, itu konotasinya begini, kamu orang udik, kamu orang kampung, kamu orang-orang yang tidak terbelajar. Sebab orang-orang yang terpelajar, orang-orang cendekia, orang-orang pandai, itu kumpulnya mereka belajarnya ke Yerusalem. Ahli-ahli Taurat, orang-orang hebat itu ke Yerusalem mereka belajar. Nah, Galilea itu daerah-daerah orang-orang sederhana, orang-orang biasa. Jadi Yesus juga besar di daerah Galilea. Yesus kemudian disebut dari Nazaret, dia tinggal di Kapernaum, itu wilayah Galilea di sekitaran tepi danau Galilea. Sudah di situ. Mereka di situ. Petrus berasal dari situ, sebab Petrus nelayan menangkap ikan dari danau Galilea pada waktu itu. Nah, kalau ada ungkapan hai orang-orang Galilea, itu konotasinya kamu orang-orang yang tidak terpelajar. Hai orang-orang yang kampung, orang-orang udik, orang-orang desa, desok kalau orang Jawa bilang. Kamu desok, kamu orang-orang yang tidak dipandang oleh orang-orang yang lainnya. Perhatikan ini dengan baik. Kenapa saya ingin menjelaskan ini? Perhatikan bahwa pernyataan hai kamu orang-orang Galilea itu pemahamannya selalu berkonotasi bahwa mereka ini bukan orang terpelajar. Mereka ini bukan orang-orang yang hebat. Mereka ini bukan orang-orang pilihan. Mereka ini bukan orang-orang yang kemudian layak mendapatkan penghormatan dan semuanya. Tapi yang luar biasa, apa yang dianggap tidak masuk hitungan oleh dunia ini, oleh Tuhan dipilih dan diberi kepercayaan, diberikan mandat kerajaan surga. Jadi pernyataan hai orang-orang Galilea yang disebutkan kamu orang-orang yang sederhana, tapi luar biasanya kemudian oleh Tuhan orang-orang ini dipilih untuk menyatakan kerajaan surga, untuk menyatakan kuasa daripada Tuhan. Saya bilang begini, saya mau buka sebelasnya. Saya mau bilang begini buat saudara, hai kamu orang-orang lolai di atas gunung, yang menurut orang-orang kota, mereka yang kemudian hebat, mereka yang berjas dan berdasi, mereka orang-orang yang naik turun dari mobil, kan gitu kan? Bapak Gembala Saudara kan tidak naik turun dari mobil, naik turun dari mobil juga, tapi PT-PT masalahnya kan itu, sama seperti saya. Mereka kelihatan hebat semuanya, tapi perhatikan ini, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Mau orang desa, orang udik, orang kota, orang gunung, sama seperti di Lola ini. Kalau Tuhan telah menetapkan apa yang Tuhan mau tetapkan dan menyerahkan mandat kerajaan surga, tangkap itu, terima itu, kita nyerahkan ini. Hai kamu orang-orang yang ada di negeri di atas awan, di Lola, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kalian semuanya. Menyatakan kerajaan surga. Prihatin sekali ada terakhir ini. Gereja tidak memperhatikan pergerakan Roh Kudus. Gereja tidak menghargai Roh Kudus. Maaf. Bahkan kemudian gereja-gereja yang tadi yang harusnya seperti gereja-gereja seperti kita, aliran Pentakosta yang dilahirkan oleh karena pergerakan Roh Kudus sendiri. Sekarang ini gereja tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja dipimpin oleh pendetanya. Roh Kudus dicengkeram, Roh Kudus dikurung, Roh Kudus tidak bekerja dengan leluasa. Mari kita bangkitkan kembali semangat kami Pentakosta yang terakhir. Dialah dari negeri di atas awan ini, yang dulu orang hanya mengenal karena Lempe, Totombi, apalagi itu karena daerah wisatanya. Ke depan saya mau dengar seperti ini. Mereka bukan mendengar karena hanya wisatanya saja, tapi karena ada pergerakan Roh Kudus. Amin. Sepakat. Tuhan tidak pernah pandang bulu. Organisasi pandang orang yang hebat. Organisasi pandang kemudian orang yang punya uang. Tapi Tuhan pilih orang-orang sederhana, sama seperti saudara dan saya. Yang penting saudara dan saya, orang-orang yang mau belajar dari Tuhan. Orang-orang yang hatinya selalu terbuka dan siap untuk menerima apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang senantiasa rohnya selalu rindu kepada Tuhan. Tuhan pilih mereka yang sederhana, orang-orang kampung yang tidak dipandang sebelah mata pada waktu itu.
orang kampung. Kita sama-sama makan itu apa lagi? Bukan. Kapur loh. Apa gembala, Bu Gembala? Saya dulu bicaranya nggak lancar begini. Sejak makan kapur jadi lancar. Kan nggak pakai dikunyah di tengah saja. Yang bersama-sama dengan saya 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai dengan 29. Kamu orang-orang Galilea, kamu orang-orang Lolai. Haleluya. Kamu orang Seriti. Apa lagi? Reklamasi. Reklamasi itu ada di peta Indonesia. Kalau lagi cari reklamasi. Dulu saja kan saya kota Palopo itu tidak pernah dilihat. Tahun-tahun di bawah 2000 kami pernah pelayanan pertemuan di mana? Di Surabaya. Kami dulu ada di satu gereja di Surabaya, pertemuan yang selalu tiap tahun SPGI. Lalu kemudian dalam pertemuan itu saya diajak dulu teman saya di depan. Lalu tiba-tiba ibu di sebelah saya itu pendeta Surabaya kenal, Wildar Kaundu. Orangnya baik sekali, humble sekali, orangnya sederhana, mau tegur duluan. Padahal dia pendeta besar. Saya pendeta dulu dari Palopo. Saya waktu masih muda, masih kepala 3, masih 30-an. Terus dia nyapa saya duluan. Shalom, salaman. Saya tanya, dari mana Pak? Saya bilang, dari Palopo. Palopo itu mana ya? Dalam hati saya, kayaknya tidak ada di peta deh Pak. Baik, puji Tuhan. Apapun di mana kita berada, kalau Tuhan mempercayakan kepada kita, terima itu dan kita kerjakan dengan bersemangat. Saya bilang tadi apa? 1 Korintus pasal 1 ayatnya ke-26 sampai dengan 29. Tolong simak dengan baik. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat saudara saya. Haleluya. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Perhatikan ini. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Perhatikan ini, Pak, Bu, ketika sebagian besar dari saudara saya dipanggil oleh Tuhan, menurut dunia ini kalian bukan orang bijak, kalian bukan orang yang terpandang. Model kayak kalian, termasuk saya, tidak pernah dipandang oleh dunia ini, betul tidak? Tapi berarti ini tidak pernah terpandang oleh dunia ini, tidak berpengaruh, tidak punya pengaruh, ya kan? Di antara waktu banyak orang-orang Kristen pada waktu dipanggil oleh Tuhan, itu tidak ada orang yang hebat, tidak banyak yang hebat. Tapi Tuhan bilang begini, ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia ini? Kalau saudara saya dianggap bodoh oleh dunia ini, tidak apa-apa. Katakan amin. Katakan haleluya. Apa itu gereja Pantekosta? Bodoh banget. Sebentar nangis, sebentar nyanyi, sebentar ketawa-ketawa. Bodoh tidak? Pak Bu, Pantekosta. Kenapa itu nyanyi, lompat-lompat, lari-lari, habis itu kemudian nangis-nangis, ketawa-ketawa lagi. Menurut dunia bodoh, tapi kita perlu peduli apa kata dunia. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa? Memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang dipilih yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah akan apa yang tidak berarti. Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegang diri di hadapan Allah. Haleluya. Kalian dianggap bodoh, kalian dianggap tidak terpandang, tapi Alkitab katakan ini, saudara saya dipilih Tuhan untuk mempermalukan mereka. Saya mau begini, setelah dengar firman Tuhan ini, kalau kamu dianggap terhina oleh dunia ini, kalau kamu dianggap tidak terpandang oleh dunia ini, kalau dia dipandang sebelah mata dan tidak punya pengaruh dunia ini, setelah dengar firman Tuhan ini, dan malam hari ini Roh Kudus memenuhi saudara, bergerak, permalukan mereka dengan kuasa langsung. Saudara boleh sederhana,
Boleh bukan sekolahnya nggak tinggi karena nggak ada kesempatan, nggak ada biaya. Kalau punya biaya punya kesempatan belajar tingginya. Tapi kalau ada otoritas kerajaan surga, kalau ada kuasa dari tempat yang mati, orang sakit kamu tinggal bilang gini, sembuh dalam nama Yesus. Amin. Orang yang terpuruk, saudara bisa memberikan nasihat. Nasihat bukan karena kamu belajar dari dunia ini, kamu tidak belajar psikologi, tapi ketika kamu menasihati seseorang, tiba-tiba Roh Kudus memberikan hikmat yang luar biasa dalam diri saudara. Masih ingat sama seperti ketika Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo, ketika ada 2 orang perempuan memperebutkan anak bayi, hikmat turun pada Salomo dan Salomo memberikan keputusan yang bagus pada waktu itu. Demikian bisa terjadi dalam kehidupanmu. Engkau mungkin tidak terpelajar, engkau mungkin orang sederhana, engkau mungkin dipandang sebelah mata oleh dunia ini, engkau mungkin dipandang hina oleh mereka ini. Tapi kalau hikmat Tuhan memenuhi kehidupanmu, itu keren sekali. Amin. Kau bisa memberikan nasihat kepada orang. Misalnya dia tadi seperti itu memberikan nasihat, kok persis seperti yang saya butuhkan. Itu dia. Itu yang namanya mempermalukan dunia ini. Ada kuasa dari tempat yang mati yang Tuhan percayakan pada saudara-saudara saya. Tinggal masalahnya, kamu mau menerimanya atau tidak? Kamu mau berjalan atau tidak? Kamu mau bergerak atau tidak? Pak, Bu, orang-orang yang sederhana itu selalu mau belajar, haus belajar dan belajar. Punya hati yang gampang dibentuk, punya hati yang mudah dinasihati. Kalau diarahkan dinasihati, mau mendengar kepada siapa yang dia memberi nasihat, terutama tentang kebenaran firman Tuhan. Itu namanya orang sederhana. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu orang yang sombong dalam dirinya. Ya, sudah miskin sombong pula. Orang yang tidak mau menerima nasihat itu menunjukkan bahwa keinginan kakinya masih berkuasa dalam hidupnya. Katanya penuh Roh Kudus, Roh Kudus kamu bikin apa dalam dirimu? Sehingga kemudian keinginan kakimu, keinginan lahiriamu, keinginan duniawimu, keinginan dosamu masih kuat dalam dirimu. Harusnya kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, hidupmu juga harus kudus di hadapan Tuhan. Dan konsentrasimu selalu dengan perkara-perkara di atas. Sehingga kalau ada nasihat datang dalam kehidupanmu, kau mau cepat berubah. Lihat di kananmu, ada yang sombong tidak? Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat, itu orang yang sombong namanya. Haleluya. Yang biasanya keinginan kakinya lebih kuat. Harusnya sekarang kita mau belajar. Yesus terangkat ke surga. Dia memilih saudara saya orang-orang sederhana, dan kita mau bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada kesombongan dalam diri kita, bahwa semuanya yang ada yang Tuhan berikan itu cuma kasih karunia. Saya juga ingin memberikan itu pesan buat saudara. Maaf ya, khususnya buat kita ini ya, orang-orang Pantai Kosta. Padahal karunia itu kan Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan firman Tuhan tadi, jangan ada seorang pun yang menyombongkan dirinya. Tapi kemudian banyak sekarang ini bahkan pendeta-pendeta suka menyombongkan dirinya. Kalau dia sudah habis khotbah, luar biasa, banyak yang tepuk tangan khotbahnya. Wah, kalau kemudian lawakan Roh Kudus, orang terpanting-panting, orang jatuh-jatuh. Wah, hati-hati. Pendetanya kemudian berkata, kalau bukan saya, tidak mungkin terjadi pergerakan seperti itu. Sombong. Hanya diberi titipan kuasa dari Tuhan saja membanggakan dirinya. Harusnya saudara dan saya berkata, siapakah aku Tuhan? Sebenarnya tidak layak. Paulus berkata begitu, aku ini sebenarnya tidak layak untuk melayani Tuhan. Tapi kemudian Tuhan karena kasih karunia-Nya melayakkan aku. Kalau saudara dan saya dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dan saya yakin kalau dengar ini, ada di antara saudara di tempat ini yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Saya mau mengurapan dari tempat yang mati. Haleluya. Turun ke atas saudara. Sama seperti peristiwa ketika Yesus dibaptis dengan baptisan Roh Kudus. Kalau dengar baik, Yesus itu bukan hanya dibaptis dengan baptisan air, tapi ada baptisan Roh Kudus kan? Sebagai manusia, masih ingat? Ketika dia datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, baptislah aku. Itu siapa menurut saya Yohanes Pembaptis itu gemetar. Sebab dia tahu bahwa ini adalah anak domba Allah.
Ini adalah Tuhan itu sendiri yang berkata, aku tidak layak membuka tali kasurmu. Kamu minta aku membaptiskannya? Enggak, harusnya yang dibaptiskan itu aku. Tapi Yesus berkata, biarlah semuanya terjadi karena itu menurut kita mengerjakan menggenapi kehendak Allah. Singkat cerita, kemudian Alkitab beritahukan kepada kita, Yesus dibaptiskan oleh Yohanes pada waktu itu masuk dalam air. Dan setelah dibaptis, Alkitab dengan jelas menuliskan, Yesus kemudian berdoa. Dan waktu dia berdoa, kemudian dikatakan begini, Roh Kudus turun ke atasnya. Sebelum Roh Kudus turun ke atasnya, tolong perhatikan peristiwa ini. Langit itu dia. Keren banget, amin. Langit terbuka, Pak, Bu. Langit di atas sana itu terbuka pada waktu itu, dan Roh Kudus turun hinggap dalam diri Yesus pada waktu itu. Dan dikatakan mulai saat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia pergi keliling memberitakan Injil kerajaan surga. Yesus baptis Roh Kudus. Tapi Yesus tidak perlu bahasa roh, sebab itu bahasa roh kan dijanjikan bukan buat Yesus, dijanjikan kepada murid-murid. Oke, dengan yang baik. Jadi saudara dan saya pun perlu yang namanya baptisan air, dan perlu juga baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi kalau dipenuhi dengan Roh Kudus bukan kesombongan kita. Pernahkah gurumu, pernahkah Tuhanmu, pernahkah Yesus menyombongkan diri sedikit saja? Yesus tidak pernah menyombongkan diri waktu dia kemudian menyembuhkan orang buta. Yesus tidak pernah menyombongkan diri ketika dia membuat mujizat air menjadi air anggur. Yesus tidak pernah menyombongkan diri ketika ada orang mati dibangkitkan dari orang mati. Yesus tidak pernah menyombongkan dirinya. Kok berani-beraninya saudara saya sebagai anak-anaknya mau menyombongkan diri karena mujizat yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, atau dengan kata yang tepat, Tuhan mengerjakan mujizat lewat kehidupan kita. Kita ini cuman hamba, kita ini cuman Allah. Ada amin? Hei orang-orang yang sederhana, hei orang-orang Galilea, hei orang-orang Lamasi, hei orang-orang dari kampung Malekusa, Payondo, hei orang-orang Lolai, dipilih Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Saya mau bilang dari tempat ini, saya mau setelah peristiwa ini saudara dengan gagah perkasa dari prajurit-prajuritnya Tuhan yang kemudian berani berdoa buat orang lain. Jangan sedikit-sedikit panggil pendetamu, Pak, ini mau dilayani, kamu yang layani. Kuasa yang sama. Saya mau nanti di tempat ini, mulai saat ini tiang api ada di atas. Cahaya kemuliaannya mewarnai. Yang terakhir, masih 2 hari lagi, tenang aja. Kembali ke kisah para rasul pasalnya yang pertama tadi. Lihat ayat 11 dalam peristiwa Yesus berangkat ke surga. Saya tadi sempat ngobrol sama Pak Kepala tempatnya. Dulu kami pernah juga mengadakan seperti ini, doa pencurahan Roh Kudus. Jadi 10 hari berturut-turut, 10 malam. Waktu kami masih awal-awal pelayanan di Palopo ya, tahun 98 dan segitu. Lalu kami mengadakan 97, 98, saya kurang ingat tepatnya. Tiba-tiba kami tidak pernah ada tradisi bahwa setiap kali setelah Yesus bangkit, berangkat ke surga terus ada doa itu. Cuma tiba-tiba muncul dalam kehidupan saya bahwa kita kumpulkan anak-anak, yuk kita buat acara pencurahan Kudus selama 10 hari. Kami kumpul di loteng pada waktu itu. Jadi biasanya di ibadah di tempat di bawah, tapi waktu itu kami kumpul di atas. Sama seperti kan kisah para rasul, mereka ada di loteng di Yerusalem. Jadi saya mau ikut-ikutan seperti itu sebenarnya, kumpul bersama-sama. Sudah tahu kami mulai jam 7 malam ibadahnya, jam 7. Jadi tidak begitu, cuma kita saja gitu, kumpul soalnya menyembah Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi luar biasa. Masih ingat yang kelompok-kelompok angkatan pertama? Itu kemudian selesainya saya tahu jam 11 malam.
mulai jam 7. Jangan selesai. Besoknya selesai jam 11 malam. Nah itu kan masih anak muda ini masih jomblo, masih SMA, itu misalnya juga masih SMA. Kalau anak gadis pulang malam kan gak enak gitu kan. Saya majukan besok ibadahnya jam 6 supaya kalau pulang tidak terlalu malam. Mulai jam 6, selesainya tetap jam 11 malam. Rapat nunggu seperti jam 4, saya bilang majukan jam 5 kita mulai. Jam 5 mulai, selesainya tetap jam 11 malam. Kita mulai jam 5, selesai jam sudah mulai mikir saudara. Oh, pergerakan Tuhan terjadi luar biasa. Kami ingat itu awal-awal kami pelayanan, Tuhan menyertai luar biasa, banyak orang dipulihkan. Sore kami kumpul itu, lalu di tempat kami ada yang kemudian memiliki karunia nabi, seorang perempuan Nabiya, itu kumpul bersama-sama. Tiba-tiba kadang dia tarik tangan saya, langsung begini, tunjuk ini. Wah, saya ngomong begini, doain, dosa-dosanya kupas habis. Saya juga mau malam hari ini seperti itu. Supaya dosa-dosanya dikupas. Ini lihat wajah-wajahnya ini, kamu pikir kalau sudah pelayanan, kamu pikir kalau pikir pelayanan kamu di mimbar, kamu sudah kudus. Ya, jangan kamu kudis. Satu kali, satu waktu malam itu tiba-tiba ini nabi kami ini, itu tiba-tiba biasanya ngomong, tiba-tiba kayak terkunci mulutnya, begitu kayak orang gagu, ya bisa ngomong. Itu pekerjaan iblis membuka dia. Jadi dia menyampaikan firman Tuhan, dia tidak bisa ngomong. Karena terus dia kemudian tarik saya lagi duduk, tarik saya, terus kemudian tunjuk begini. Seperti orang gagu. Yang anehnya pada waktu itu cara kerja Roh Kudus luar biasa. Dia cuma ngomong kayak orang gagu. Saya bisa menerjemahkan dia ngomong saya bisa ngomong kupas dosanya orang ini. Kayaknya memang banyak dosa nih. Kalau tunjuknya ke sini. Ini kalau pendulum begitu loh, beratnya di sini. Kalau saya geser itu kembalinya ke sini. Saya bisa ngomong lancar menerjemahkan. Lidah orang lain, lidah sebenarnya. Saya tidak menerjemahkan orang ngomong. Saya mau menyampaikan biskup lancar. Itu hampir semua yang datang itu, wah semuanya firman Tuhan datang kepada mereka, nangis semuanya, hancur hati semuanya, bertobat semuanya. Nah selesai nunjuk itu semuanya saya baru sadar, kenapa anak ini dari tadi cuma saja. Nah di awalnya saya nggak begitu sadar karena sibuk menerjemahkan. Itu ngomong kena tepat waktu orang muda seperti itu. Nah setelah selesai semuanya baru saya sadar, kenapa dari tadi dia ini terus. Saya balik ke dia, saya bilang gini, terbuka, saya bilang gitu. Begitu dia saya bilang terbuka, lalu dia bilang haleluya, seperti dia bilang ada sesuatu yang keluar dari rombongannya ini dan dia bisa bicara kembali. Dia bilang haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Baru dia bisa bicara kembali. Roh Kudus Tuhan yang hidup. Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Roh Kudus luar biasa. Nanti yang malam hari ini juga terjadi pada saya. Sudah selesai atau mau lanjut? Amin. Yang terakhir, selesai lagi kita berdoa bersama-sama. Bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 11 tadi. Dikatakan oleh malaikat seperti ini. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ada sebuah kepastian yang firman Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Dan ini juga sebuah kepastian yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Bahwa Yesus yang terangkat ke surga, kelak dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Untuk apa? Menjemput gerejanya, menjemput mempelainya, menjemput saudara dan saya. Hanya mempelai yang kudus saja yang dijemput, mempelai yang layak bersanding duduk dengan dia yang dijemput,
Mohon maaf Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau hidupmu kamu berkata bahwa kamu penuh Roh Kudus tapi hidupmu tidak benar, kamu tidak dijemput oleh Tuhan. Iya. Kamu akan ditinggal di bumi ini dan akan menghadapi sengsara besar dalam hidup. Siapa yang ingin dijemput oleh Tuhan? Hidup kudus. Persilakan Roh Kudus menolong saudara, memenuhi saudara. Izinkan Roh Kudus menguasai kehidupan saudara dan saya. Yesus dalam hidupnya dia dipimpin Roh Kudus, sekalipun dia adalah anak Allah, tapi dalam kemanusiaannya dia menyerahkan. Makanya kita katakan dia dibawa oleh Roh Kudus. Masih ingat waktu dia berdoa dan berpuasa, dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Jadi dia telah menyerahkan kehendaknya kepada Allah Roh Kudus. Kalau Yesus saja telah menyerahkan apapun dalam dirinya, kehendak pribadinya pada Roh Kudus, saudara dan saya pun perlu menyerahkan kehendak pribadi kita pada Roh Kudus. Supaya nanti kalau akan Yesus datang di awan-awan, wow, saudara dan saya dijemputnya, dan kita naik ke atas ke surga bersama dengan Dia. Sebab pesta anak domba yang luar biasa. Haleluya. Mari main musik mari depan. Akan berkata kita semua. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.